Berkasih-kasihanlah, namun jangan membelenggu cinta. Biarkan cinta itu bergerak senantiasa, bagaikan air hidup yang lincah mengalir antara pantai dua jiwa. Saling isilah piala minumanmu, tapi jangan minum dari satu piala. Saling bagilah rotimu, tapi jangan makan dari pinggan yang sama. Jadi, kalau kita sedang jatuh cinta, tidak boleh ada yang mendominasi atau didominasi. Apalagi kalau sudah kawin, perkawinan. Perkawinan itu bisa laki-laki dan perempuan, bisa guru sama muridnya, bisa dosen sama mahasiswanya, bisa takmir sama jamaahnya. Maksudnya bukan kawin-kawin itu. Kalau orang Buddha sering bilang, kita ketemu ini jodoh loh. Maksudnya bukan jodoh kok terus dikawini semua, enggak. Jadi dalam perkawinan itu, termasuk dosen sama mahasiswa, pemimpin sama yang dipimpin, presiden sama rakyatnya, salinglah berkasih sayang. Cuma biarkan masing-masing dalam jati dirinya sendiri-sendiri. Jangan mendominasi, jangan mensubordinasi, jangan menjajah, jangan mengubah-ubah, memaksa-maksa. Biarkan sesuai dengan identitas. Berikan kasih sayang tanpa harus mengubah. Baik mengubah dia atau mengubah dirimu. Kalau masih ada mengubah aku atau mengubah dia, berarti masih ada negosiasi. Aku mau jadi pacarmu asal kamu berhenti ngerokok. Itu negosiasi, belum cinta beneran. Aku mau jadi pacarmu asal kamu pindah kos-kosan ke sini. Nah, itu juga negosiasi, mesti golek enak itu. Ndak, biarkan masing-masing sesuai jati dirinya. Aku mau jadi istrimu kalau kamu pindah agama. Kalau pindah agamanya karena terpaksa, nilainya ndak ada. Berarti tidak dari kesadaran. Ya secara formal monggo, tapi secara etis nilainya ndak ada. Karena orang yang dipaksa itu ndak bisa dikasih nilai. Iya kan, segala yang dipaksa itu ndak ada nilainya, termasuk agama. Kamu ndak harus senang-senang, wah gara-gara saya dia masuk Islam. Tapi kalau masuk Islamnya negosiasi, biar hanya untuk bisa kawin, ini ndak ada nilainya. Oke, bahkan bukan cinta. Wah, demi cintanya padaku dia mau ganti agama. Ndak, itu negosiasi. Belum cinta. Jadi saling beri minuman tapi jangan minum dari cawan yang sama. Terus bernyanyi dan menarilah bersama dalam segala suka dan cita. Hanya biarkanlah masing-masing menghayati ketunggalannya. Tali rebana masing-masing punya hidup sendiri, walau lagu yang sama sedang menggetarkannya. Biarkan dia sesuai jalurnya. Biarkan yang piano bunyinya kayak piano, biarkan yang gitar bunyinya kayak gitar. Tidak usah diseragamkan. Dari situ muncul keindahan. Kita Muslim sesama saudara. Cuma yang NU saja, yang Muhammadiyah enggak. Tidak indah itu. Indah itu yang berbeda biarkan beda. Tapi bisa kompak. Lagu yang indah itu alat musiknya macam-macam menghasilkan lagu yang enak. Kalau alat musiknya cuma satu, gong saja misalnya, semuanya harus gong, tidak enak. Paling suaranya dong, dong, dong gitu, tidak enak. Gitar saja juga tidak enak. Lebih enak ada gitarnya, ada biolonya, ada pianonya, ada gongnya, ada main bareng, kompak, cocok iramanya, indah. Kalau cuma satu nada, tidak indah. Itu rahasia dari ikhtilafu ummati rahmah.
Macam-macam itu indah, membawa rahmat, menghasilkan kasih sayang. Kasih sayang itu kan aku di sini, kamu di situ, terus kita saling membagi kasih sayang. Kalau cuma satu ya ndak ada di situ, ndak ada di sini. Oke, terus berikan hatimu, namun jangan saling menguasakannya, sebab hanya tangan kehidupan yang akan mampu mencakupnya. Ini yang saya bilang, kita harus mencintai tapi tidak saling mengubah, tidak saling mendominasi. Tegaklah berjajar, namun jangan terlampau dekat. Bukankah tiang-tiang candi tidak dibangun terlalu rapat, dan pohon jati serta pohon cemara tidak tumbuh dalam bayangan masing-masing. Jadi perbedaan adalah kekuatan, perbedaan adalah keindahan. Kalau tiang-tiangnya masjid ini cuma satu ngumpul di tengah, masjid ini ambruk sejak lama. Kenapa masjid ini kuat tidak ambruk? Karena tiangnya berjarak, beda-beda, tidak satu. Jadi jangan disesali kita ada aliran macam-macam, itu kekuatan. Kalau pengelolaannya benar. Kalau tiang ini marah yang sebelah selatan sama tiang yang di utara, ngumpul di selatan semua, Islam itu yang selatan, masjid ini ambruk. Dia jadi kuat ketika tiang-tiang itu sesuai jati dirinya masing-masing. Kalau orang Islam itu filosof semua, bubar juga Islam. Orang Islam fikih, fuqaha semua juga tawuran, isinya rebutan dalil. Orang Islam sufi semua juga rusak. Nggak ada yang mau kerja jadi presiden, jadi panglima perang. Jadi macam-macam itu kekuatan. Kamu tidak usah meratapi macam-macam itu. Yang harus kita atur adalah manajemen kebersamaan kita seperti apa. Oke, rahasianya di situ. Terus, bab selanjutnya. Ini harus siap ya, ini agak loncat-loncat karena memang temanya loncat-loncat sesuai jamaah yang tanya pada Al-Mustafa. Ini juga saya potong-potong, kalau tak tulis semua nanti jadi terjemahan. Oke, di awal mesti ada siapa yang tanya. Ini juga sangat terkenal tentang anak. Anakmu bukanlah milikmu, mereka putra-putri sang hidup yang rindu pada diri sendiri. Lewat engkau, mereka lahir, namun tidak dari engkau. Mereka ada padamu, tapi bukan hakmu. Catatan pertama, anak-anak kita, tanda petik ya, anak itu bisa anak lahiriah, ya anak beneran. Boleh kamu tafsirkan murid, boleh kamu tafsirkan orang yang ada di bawahmu yang harus kamu bimbing. Jadi awalnya memang anak-anak lahiriah, yaitu memang dari kita sih, kita yang melahirkan, kita yang bikin mereka hadir di dunia. Tapi bukan kita yang menentukan kehadirannya, mereka cuma lewat kita. Maka bahasa Indonesia yang ada istilah bikin anak itu menyesatkan. Tidak bisa orang bikin anak. Siapa berani menjamin kamu misalnya besok punya istri, punya suami, berhubungan terus, ayo kita bikin anak. Tidak bisa. Yang bisa menentukan kamu hamil apa tidak kan bukan dirimu. Hasilnya kan tidak tergantung dirimu. Secanggih-canggihnya sains, tidak bisa bikin anak. Oh sekarang kan bisa Pak, bayi tabung, bisa inseminasi buatan. Itu toh tidak 100%. Bayi tabung ya bisa gagal, inseminasi buatan bisa gagal. Kita tidak bisa bikin anak. Seandainya jadi, berarti kan bukan kita penentunya. Kita cuma kelewatan. Kita cuma dititipi. Biar anak ini hadir. Maka dia bukan milik kita, bukan hak kita. Itu rumus pertama. Jadi, terus kalau bukan hak kita kenapa? Berikan mereka kasih sayangmu, tapi jangan paksakan bentuk pikiranmu. Sebab pada mereka ada alam pikiran tersendiri.
Patut kau berikan rumah untuk raganya, tapi tidak untuk jiwanya. Sebab jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan yang tiada dapat kau kunjungi sekalipun dalam impian. Jadi, besok kalau kalian punya anak, ajarilah cara berpikir, ajarilah cara mengambil keputusan. Beri wawasan sebanyak-banyaknya, tapi jangan ngatur mereka mau jadi apa. Biarkan mereka sendiri yang milih. Mereka punya hak untuk hidupnya sendiri. Itu maunya Gibran. Sekarang kan banyak anak yang sejak kecil sudah pontang-panting les ini, les itu, les piano, les olahraga, les biola, bahkan disuruh ngafalin Quran. Bukan salah, cuma kalau ini lahir dari paksaan akan mencederai jiwanya. Biarkan mereka sendiri milih. Kita tawarkan wawasan-wawasan yang mungkin mereka butuh. Kita kasih mereka alat untuk hidup mereka di masa depan. Tapi jangan paksakan bentuk kehidupan di mimpi kita pada mereka. Jadi tidak ada cita-cita warisan. Kan ada bapakmu dulu mau jadi dosen tidak bisa-bisa. Kamu ya yang jadi dosen. Itu namanya cita-cita warisan. Enggak, ya kalau kamunya sendiri pas mau jadi dosen ya enggak apa-apa, tapi kalau enggak kan masalah nanti, enggak akan maksimal. Kalau karirmu tidak sesuai pilihanmu, sama kayak kuliahmu sebenarnya kamu enggak mood, bukan jurusanmu, bukan yang kamu inginkan, jangan berharap kamu excellent di situ. Pilih sendiri hidupmu. Nah, ini enggak nyuruh pindah fakultas ya, itu. Cuma ya kamu sendiri yang ngukur hidupmu. Ya bisa mungkin kamu bisa jadi orang kaya, tapi kalau bukan jiwamu, kamu tidak akan sukses, tidak akan jadi sesuatu. Jadi jiwa mereka adalah penghuni rumah masa depan. Kalau rumah masa depan kita kan sudah jelas. Oke, terus kau boleh menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Ini agak dalam tafsirnya. Kenapa kita boleh menyerupai mereka? Karena mereka yang hidup di masa kini dan masa depan. Kita ini orang masa lalu. Kadang-kadang kalau nggak ingin out of date, kita harus ikut logika hari ini. Logika anak-anak muda hari ini. Maka boleh kamu menyerupai mereka untuk paham dunia hari ini. Tapi jangan maksa mereka untuk menyerupaimu. Karena kamu hidup di masa lalu. Di masa lalu belum ada laptop, belum ada HP, belum ada Samsung, iPhone. Tidak usah dipaksa anaknya. Tidak usah pakai laptop Samsung, tidak usah pakai HP, tidak usah lihat TV, itu bid'ah semua. Dulu tidak ada zaman Nabi. Enggak. Jadi logika zaman, ya selain yang dogmatis-dogmatis, logika zaman dia punya alurnya sendiri. Kalau nggak ingin ketinggalan, ikuti logika hari ini. Maka kamu boleh menyerupai mereka. Oh, kalau nggak ngikuti logika hari ini, mungkin kita nggak bisa loh ngatasi. Cara ngomongnya aja anak SMP hari ini itu mungkin kamu nggak paham. Artis idolanya siapa? Kemudian yang dilihat di internet itu apa saja? Gaya ngomongnya, wah, kamu mau coba SMS ya anak SMP itu, singkatan-singkatannya, oh pening kamu mesti. Ngalang-ngalai sing mahasiswa. Nulis nanti aja NNT, KT, KTM, DMN, YACH. Ini macamnya susah. Ya kan? Jadi wes ikuti logika hari ini. Itu maunya Gibran. Karena kalau enggak, kamu enggak akan bisa ngontrol mereka. Mereka akan lepas. Maka kau boleh menyerupai mereka, namun jangan membuat mereka menyerupaimu. Sebab kehidupan tidak pernah berjalan mundur, pun tidak tenggelam di masa lampau. Kaulah busur dan anak-anakmu panah, anak panah yang meluncur. Jadi kita ini busur.
Kita tarik anak panah itu, kita arahkan kemana, tapi begitu lepas, nggak bisa lagi kita ngatur dia akan nyampe mana. Jadi mereka punya pilihan sendiri. Kadang agak menceng sedikit kena angin, kadang agak muter, kadang yopas, kadang macam-macam. Jadi biarlah kita arahkan, tapi dia mau lepas kemana, silahkan, itu hak dia untuk milih. Terus makan dan minum. Ini masih banyak loh ya, 26. Oke, kamu siap-siap. Temanya loncat-loncat. Ini makanan dan minuman. Ketika engkau menyembelih ternak, makanan itu kan jenisnya cuma dua. Kalau enggak dari hewan, ya dari tumbuhan. Kalau benda kan enggak. Kita kan enggak makan batu, enggak makan kayu. Ketika engkau menyembelih ternak, kalau binatang mesti disembelih. Katakan padanya dalam hati, demi kekuasaan yang membunuhmu, aku pun akan dibunuhnya. Dan juga aku akan menjadi santapan alam raya. Karena hukum yang menyerahkan aku ke dalam tanganku akan sekali waktu menyerahkan aku ke dalam tangan. Yang menyerahkan engkau ke dalam tanganku akan sekali waktu menyerahkan aku ke dalam tangan yang lebih kuasa. Jadi karena sunnatullah, hari ini kamu tak bunuh. Tapi besok sunnatullah juga, aku akan dimatikan oleh yang lebih kuasa. Jadi ini menghargai makhluk hidup. Jangan mentang-mentang kamu boleh menyembelih terus mbok sembelih sak kapoke. Pisaunya enggak tajam juga diesek-esek-esek. Enggak gitu, hargai juga. Makanya kalimatnya kan bagus. Kalau di kita disuruh bismillah. Kalau di Gibran, rasakanlah bahwa karena sunatullah yang mengharuskan aku membunuhmu. Dan gak usah khawatir, besok pada saatnya juga aku akan dimatikan oleh yang punya kuasa atas diriku. Karena memang kan kalau di Quran ada ayat wasakhkhara lakumul bahra, dan alam semesta itu ditundukkan oleh Allah untuk manusia. Sebenarnya Allah yang kuasa, cuma demi manusia yang mau dikasih tanggung jawab, alam ini ditundukkan untuk kita, sehingga kita punya hak untuk menyembelih kambing, menyembelih kerbau. Dan nggak usah loh, karena kemarin waktu korban ada tuh yang pengkritik yang agak lebay. Umat Islam itu pembantai. Apa salahnya kambing, apa salahnya kebu, kok dihabisi semua, apa salahnya sapi-sapi itu. Enggak. Jadi enggak ada salahnya memang. Cuma sunatullahnya memang kerbau dan kambing itu disembelih untuk kita makan. Disiapkan Allah untuk kepentingan kita. Wong kambing sama sapinya nggak protes kok. Iya, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kan nyembelih temanmu sendiri. Kalau nyembelih sapi, nyembelih kambing, memang sunatullahnya begitu. Nggak harus sedih, nggak masalah. Bahwa ada yang vegetarian, ya monggo itu urusanmu. Tapi jangan marah-marahi yang nggak vegetarian. Kalau kamu marah-marah kepada yang tidak vegetarianmu nggak sukses. Karena marah itu daya hewani. Hewan dalam dirimu belum wafat berarti. Meskipun kamu makannya rumput. Sama tumbuh-tumbuhan. Oke. Itu kalau mau menyembelih kambing. Darahmu dan darahku tak lain dari air sari yang menyiram dan menghidupi pohon surgawi. Di saat engkau mengunyah buah dengan gigi, katakan padanya dalam hati, benihmu akan hidup terus dalam tubuhku, dan kuncup hari esokmu tetap mekar di kalbuku. Keharumanmu selalu bernafas lewat nafasku, dan bersama-sama kita menari, bersukaria, menyongsong kelahiran semua musim. Kalau tumbuhan, bilang pada buah, kalau kamu makan apel, makan pisang ini, benihmu, dayamu akan tetap hidup dalam diriku. Kalau aku senang-senang, kamu juga akan ikut senang. Mari kita rayakan hidup ini bareng-bareng. Jadi dia tetap hidup dalam diri kita. Kasih aku kekuatan untuk bergembira, untuk menikmati hidup. Oh itu kalau makan. Jadi makanannya jadi barokah. Tidak mentang-mentang makanannya enak terus kamu rebutan.
cepet-cepetan makan. Nggak, dinikmati sesuap demi sesuap. Kalau itu binatang, dialognya yang awal tadi. Kalau itu buah, sayur, dialognya yang belakangan ini. Benihmu, dayamu, kuncupmu akan tetap hidup dalam diriku. Beri aku daya, beri aku kekuatan untuk menikmati hidup. Dan engkau akan aku ajak gembira ria. Oh, gitu kalimatnya. Jadi kalau makan itu harus lama karena ada baca puisinya. Ya, oke. Terus di waktu musim gugur ketika memetik buah anggur yang akan kau peras untuk minuman, katakan padanya dalam hati, juga aku adalah kebun anggur dan buahku pun akan dipetik untuk minuman. Laksana sari anggur yang baru jadi, aku akan disimpan dalam guci abadi. Jadi sebagaimana buah yang diperas terus jadi minuman, kita nanti di akhir hidup kita juga akan habis, tinggal tulang, tinggal debu, seperti buah yang diperas. Jadi wahai apel, wahai jambu, wahai mangga, ndak usah galau, kita nasibnya sama, cuma gilirannya aja beda, waktunya aja yang berbeda. Oke, itu makan dan minum secara spiritual. Biar ada maknanya. Terus, ini kepotong. Kerja itu maksudnya. Ya. Selama ini kau dengar orang berkata bahwa hidup adalah kegelapan. Dan dalam keletihanmu kau tirukan kata-kata mereka yang lelah. Namun aku berkata bahwa hidup memang kegelapan. Kecuali jika ada dorongan. Dan semua dorongan buta belaka, kecuali jika ada pengetahuan. Dan segala pengetahuan adalah hampa, kecuali jika ada pekerjaan. Dan segenap pekerjaan adalah sia-sia, kecuali jika ada kecintaan. Jadi, ini maunya Gibran, dia nyindir kita. Banyak sekali di sekeliling kita ini orang lelah. Pekerjaannya tiap hari mengeluh dan tidak ngapa-ngapain. Sambat terus. Tidak pernah berusaha, tidak pernah bekerja. Katanya Gibran, ya mungkin keluhan mereka itu benar. Hidup ini memang penuh masalah, memang gelap. Tapi kan kita nggak boleh diam saja. Kita harus bergerak. Harus ada yang mendorong kita untuk bergerak. Untuk kita bisa bergerak, kita butuh pengetahuan. Meskipun nanti pengetahuan itu juga tidak ada gunanya kalau tidak kita jalankan. Kecuali jika ada pekerjaan. Pahami, kemudian jalankan. Cuma pekerjaan itu juga tidak akan ada nilainya kalau dasarnya bukan cinta. Lawannya cinta itu pamrih. Kalau kamu kerja, cintailah pekerjaanmu. Apapun yang kamu lakukan. Kayak gimana sih mencintai pekerjaan itu? Dan apakah yang dinamakan bekerja dengan rasa cinta? Laksana menenun kain dengan benang yang ditarik dari jantungmu. Seolah kekasihmu lah yang akan mengenakan kain itu. Bagai membangun rumah dengan penuh kesayangan. Seolah-olah kekasihmu lah yang akan mendiaminya di masa depan. Seperti menyebar benih dengan kemesraan dan memungut panen dengan kegirangan. Seolah-olah kekasihmu lah yang akan makan buahnya kemudian. Itu namanya bekerja dengan penuh cinta. Jadi melakukan apapun, bayangkan ini bermanfaat bagi orang yang kamu cintai. Kalau aku cinta padamu dan kamu cinta padaku, hujan-hujan, capek-capek kan juga tidak masalah. Karena kamu membayangkan, wah kasihan ya Pak Faiz nanti kalau nggak ada yang datang hujan-hujan nih.
Aku juga bayangke, nek aku ndak datang kalian sudah di sini gimana? Itu namanya cinta. Ndak mikir dirinya sendiri. Padahal kan sing enak udan-udan itu kita di kamar ono selimut ngelungker. Apalagi capek-capek. Tapi kan enggak. Ndak usah mikir aku. Kasihan yang lain. Itu namanya cinta. Bekerja apapun modusnya semacam ini. Ada nilainya. Tapi kalau kamu ke sini, tak neng masjid, duit entek, lumayan oleh kopi gratis. Itu pamrih, bukan cinta. Jadi siapapun, kalau kamu menyebar benih, bayangkan yang akan panen adalah kekasihmu. Kalau kamu jahit baju, bayangkan yang pakai adalah kekasihmu. Kalau kamu ngajar, bayangkan yang kamu ajar adalah kekasihmu. Itu gambaran paling gampang untuk bekerja dengan cinta. Terus, suka dan duka. Apabila engkau sedang gembira, mengacalah dalam-dalam ke lubuk hati. Di sanalah nanti engkau dapati bahwa hanya yang pernah membuat derita berkemampuan memberimu bahagia. Kalau kita sekarang gembira, mungkin sukses, mungkin berhasil, mungkin memperoleh sesuatu, ingat-ingatlah bahwa sebelum kamu peroleh itu, kamu mengalami derita. Mungkin sekarang kamu gembira, lulus cum laude, tapi sebelumnya kan kamu mengalami derita luar biasa untuk belajar, untuk ke perpustakaan, untuk ingat-ingat. Mungkin kamu sekarang gembira luar biasa, pacarmu cakep sekali. Kamu dulu kan mengalami derita ketika kamu naksir, ngelirik, nembak, mati-matian lah pokoknya. Ada susahnya. Tidak ada gembira yang tanpa susah. Tidak ada bahagia yang tidak diawali dengan susah. Makanya orang Jawa punya rumus tirakat. Agama punya rumus puasa. Kenapa? Susah dulu. Nanti di balik itu ada kegembiraan. Tapi kalau kamu senang-senang dulu, setelah itu ada kesedihan. Apabila engkau berduka cita, mengacalah lagi ke lubuk hati. Di sanalah pula engkau bakal menemui bahwa sesungguhnya engkau sedang menangisi sesuatu yang pernah engkau syukuri. Kalau kamu diputus pacarmu dan sekarang nangis, dulu waktu kamu jadian, kamu bersyukur sekali dapat pacar. Kalau sekarang kamu sedih karena nggak lulus kuliah, karena sebelumnya kamu sudah seneng-seneng, yang lain belajar, kamu bolos kuliah. Rumusnya pasti begitu. Kalau sekarang kamu susah, sebelumnya kamu sudah seneng memang. Kalau sekarang kamu seneng, sebelumnya kamu sudah mengalami susah. Ada yang bilang sukacita itu lebih besar dari duka cita. Yang lain berpandangan tidak, dukalah yang lebih besar dari suka. Tapi aku berkata padamu, keduanya tidak terpisahkan.